Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Al-Ghifari, NIM 211010072. Ya, saya akan menjelaskan tentang ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah pandangan atau luhur-luhur budaya dan religius yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani atau berasal dari bahasa Yunani ideos dan logos yang berarti tujuan. Yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, dan pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai tujuan dengan berdasar kepada pengetahuan. Sementara Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Ya, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa ideologi Pancasila merupakan kumpulan-kumpulan dan nilai-nilai norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan kepada 5 sila dan Pancasila. Jadi, selain bunyi kelima sila Pancasila yang harus kita hafal dan pahami, dan penting juga untuk kita ketahui atau mengetahui mengenai ideologi Pancasila. Dengan begitu, kalau kita misalnya sudah kita ketahui itu mengenai ideologi Pancasila, dengan begitu makna ideologi Pancasila. Pancasila tak hanya berkedudukan sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia. Pancasila ialah sebagai ideologi yang mempunyai makna sebagai berikut. 1. Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila itu menjadi cita-cita normatif penyelenggaraan bernegara. 2. Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila ini merupakan nilai yang disepakati secara bersama. Oleh karena itu, satu di antara sarana pemersatu integrasi masyarakat Indonesia. Fungsi ideologi Pancasila. 1. Sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan dan persatuan. 2. Membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. 3. Memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. 4. Menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. 5. Menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. 6. Menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Sylvia Atma. Dimensi ideologi Pancasila dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, dimensi idealisme, yaitu suatu dimensi ideologi Pancasila yang terkandung di dalam landasan dasar negara,
Sehingga dimensi ideologi ini memberikan harapan bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Yang kedua, dimensi realita. Dimensi realita adalah suatu nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila yang dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Dimensi realita ini menuntut setiap orang untuk berperilaku sesuai dengan landasan negara, yakni Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas adalah suatu kemampuan dari ideologi tersebut untuk menyesuaikan diri dan mempengaruhi dengan perkembangan kehidupan sosial di Indonesia. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Habil. Tujuan ideologi Pancasila. Tujuan ideologi Pancasila yaitu menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati sesama hak asasi manusia, menciptakan bangsa nasionalis, dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali, menciptakan bangsa yang demokrasi, yaitu mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya untuk kesejahteraan bersama, menciptakan bangsa yang adil baik secara sosial dan ekonomi, sehingga rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha-usaha mereka tanpa membeda-bedakan satu sama yang lainnya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu Yesi Widyastuti. Baik, terima kasih. Di video kali ini, saya akan memberikan contoh ideologi Pancasila yang dimana ada 5 sila. Nah, sila pertama yaitu contoh penerapan ideologi Pancasila. Pada sila pertama adalah memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi, negara tidak pernah memaksa seseorang untuk memeluk satu di antara agama tertentu. Dan sila kedua yaitu saling menghormati sesuai adab ketimuran dan sesuai dengan sila kedua dari Pancasila merupakan contoh ideologi dari sila kedua. Itulah mengapa masyarakat Indonesia wajib untuk saling memiliki rasa hormat antar individu ataupun kelompok. Dan sila ketiga, contohnya ideologi Pancasila yang diambil dari sila ketiga adalah selalu mementingkan kepentingan golongan dibandingkan dengan kepentingan individu. Nah, dan sila keempat yaitu adanya ideologi Pancasila ini menuntut masyarakat untuk bermusyawarah dalam memutuskan atau memberikan solusi dari suatu masalah yang sedang terjadi. Tujuannya diadakan musyawarah ini adalah untuk mendengar dan memutuskan jalan keluar dari suatu masalah sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Berikut contoh ideologi Pancasila yang terakhir atau kelima adalah bersikap adil dalam memutuskan suatu permasalahan. Nah, jika ada yang kurang jelas atau dimengerti,
Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.